mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Haleluya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan tolong kami, mari Roh Kudus berkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biar dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, mari kita semua berdiri bersama-sama. Pasukan Kristus. Ya, oke. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya adik-adik, kita semua bernyanyi bersama-sama, ikut gerakannya. Ya, kakek-kakek dan nenek-nenek, semuanya kita mau melayani Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita keistimewaan masing-masing, biar kita boleh pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. I can sing. I can go.
boleh lelah untuk melayani. Amin. Betul, Kak Feby? Betul. Jangan sekali pernah betul. lelah melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu yang indah kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan urapi Kak Grace yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua yang akan mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya? Kita akan merasa luar biasa saat kita ada di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini dengan Kak Grace kita akan sama-sama mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Amin. Ya, kita akan belajar pagi hari ini tentang seorang anak yang memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Anak ini mau melayani Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dari Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita buka, kita cari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sudah ketemu adik-adik? Yohanes ada di perjanjian baru. Baik, Kak Grace akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia paksa untuk menjadikan ia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, waktu kita baca bagian ini tadi, diceritakan di firman Tuhan bahwa ada 5.000 laki-laki, itu berarti belum termasuk ibunya, belum termasuk anak-anaknya. Ada 5.000 laki-laki yang ikut sebagai orang bondong yang berbanyak-banyak, yang ikut dengan Tuhan Yesus dan ingin mendengarkan Tuhan Yesus dan melihat tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk seorang anak yang ikut, yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana anak ini yang sudah melihat banyak mujizat, dia percaya bahwa 5 roti dan 2 ikan itu bisa dia berikan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang yang ada pada saat itu. Nah, adik-adik, waktu anak itu mau memberikan apa yang dia punya, dan Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, maka terjadi mujizat yang luar biasa, yaitu diperbanyak semuanya dan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki tadi, plus dengan keluarganya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita belajar sesuatu dari anak kecil ini. Tidak penting apa yang kita punya, atau berapa yang kita punya, atau usia kita. Tapi waktu kita mau memberikan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dan menjadikan semuanya baik. Nah, anak kecil ini tidak ditulis namanya mungkin di Alkitab, tetapi sampai hari ini kita tahu bahwa ada seorang anak kecil pada waktu itu yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, dan dia mau memberikan itu kepada Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi orang banyak. Adik-adik, pagi hari ini, kalau adik-adik merasa, aduh Kak Grace, saya ini masih kecil, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan anak kecil. Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu dari apa yang kita punya, asal kita mau memberikan. Berapapun usia kita, berapapun yang kita punya, apapun yang bisa kita lakukan, pagi hari ini mari kita berikan dan lakukan untuk Tuhan. Tidak hanya orang besar yang boleh melayani, tapi anak kecil juga bisa melayani. Adik-adik bisa mulai belajar dari hal yang paling sederhana. Adik-adik bisa berdoa untuk orang tua, untuk gereja, untuk pendeta-pendeta adik-adik, untuk orang-orang di sekeliling adik-adik, berdoa untuk guru, berdoa untuk dokter dan perawat yang hari-hari ini harus bekerja keras untuk melawan virus. Nah, kita bisa berdoa dan tidak perlu bahasa yang tinggi, bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan bahasa yang adik-adik bisa. Tuhan mengerti apa yang adik-adik doakan. Adik-adik juga bisa mulai menolong orang tua. Itu juga bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dengan kita menaati orang tua. Waktu adik-adik disuruh untuk beli ke warung, atau disuruh untuk ayo kerjakan tugas, ayo kerjakan PR, ayo bantu bersihkan tempat tidur. Itu adalah pelayanan kita juga. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan membuat hidup kita jadi berkat buat sekeliling kita. Puji Tuhan. Siapa yang mau melayani? Kak Grace mau melayani. Ya, dan Kak Grace harap adik-adik di rumah juga mau melayani. Adik-adik akan menjadi adik-adik yang
luar biasa karena adik-adik sudah belajar melayani sejak kecil. Mari kita melayani, mari kita mengembangkan yang kita punya dan memberikan kepada Tuhan. Selamat melayani adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami mau memberikan apa yang kita punya, apa yang kami mau, apa yang kami mampu untuk kami bisa melayani Engkau. Tuhan, tolong setiap adik-adik yang menonton siaran ini pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka sejak kecil. Tuhan akan menjagai kehidupan mereka. Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan, tolong mereka dalam sekolahnya, dalam cita-cita mereka. Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan setiap anak-anak yang menonton pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terlebih itu Tuhan ajar kami untuk kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melayani, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Dadah.